Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Duwianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kasus saya, yaitu laporan kasus keperawatan anak pada anak R dengan asma. Adapun pengkajian keperawatannya, yaitu pengkajiannya dimulai dari tanggal 10 November 2020, tanggal masuk rumah sakitnya pun tanggal 20 November 2020 dengan diagnosa medis asma. Adapun identitasnya, nama anak atau inisial anaknya itu anak R, alamat di Palembang, tempat tanggal lahir Palembang 10 Juni 2015. Agama Islam, usia 5 tahun, suku bangsa Indonesia, nama ayah dan ibu Tuan A, nama ibu Nyonya I, pendidikan ayah dan ibu SMA, pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu karyawan swasta dan ibu rumah tangga. Adapun riwayat keperawatannya dimulai dari keluhan utama saat masuk rumah sakit. Ibu klien mengatakan anaknya sesak napas dan batuk berdahak sejak 2 hari yang lalu. Keluhan utama saat pengkajian, ibu pasien mengatakan klien sesak napas, batuk berdahak 2 hari. Keluarga merasakan khawatir dan sedih mengenai kondisi penyakit anaknya. Terus ibu pasien mengatakan juga selama sakit anaknya tidak mau makan dan hanya sedikit minum. Kemudian keluarga membawanya ke rumah sakit, ke puskesmas dan dirawat di puskesmas 3 hari, dan belum juga ada perubahan. Lalu pihak puskesmas merujuk ke rumah sakit umum daerah. Lalu dilakukan pengkajian ini tanggal 20 November 2020. Ada pun riwayat perjalanan penyakit ini, penyakit yang pernah diderita pasien dahulu, batuk berdahak 2 hari yang lalu, kemudian dahak susah dikeluarkan sehingga pasien mengalami sesak. Riwayat kehamilan dan kelahiran anak, yang pertama itu prenatal, ibu memeriksakan kehamilannya 12 kali dengan imunisasi TT 1 kali. Keluhan selama hamil muntah-muntah dan pada trimester pertama. Untuk intranatal, dahulu ibu melahirkan anak R di klinik namanya persalinan 15, dihitung dari pembukaan 1 sampai dengan bayi lahir, plasenta, lahir hingga nifas. Adapun postnatalnya, bayi lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Adapun riwayat masa lampau, riwayat waktu kecil, ibu klien mengatakan jika anaknya tidak memiliki penyakit apapun waktu kecil, pernah dirawat di RS. Ibu klien juga mengatakan klien sebelumnya tidak pernah dirawat di rumah sakit. Obat yang digunakan, ibu klien mengatakan klien tidak pernah mengkonsumsi obat apapun. Adapun tindakan operasi, tidak pernah juga melakukan operasi. Alergi juga tidak ada alergi makan sosis. Lalu lewat kecelakaan, orang tua juga mengatakan dia tidak pernah kecelakaan. Imunisasi, ibu klien mengatakan anaknya mendapat imunisasi lengkap, namun KMS tidak dapat ditunjukkan. Genogram, klien anak kedua dari 2 bersaudara. Riwayat sosial, yang mengasuh itu diasuh oleh orang tua kandung. Hubungan dengan keluarga anak kandung, hubungan dengan teman sebaya anak bergaul dan dengan teman sebayanya. Adapun lingkungan rumah, ibu klien mengatakan area rumahnya juga bersih. Keadaan kesehatan saat ini, anak tampak sesak nafas dan batuk berdahak. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil batuk berdahak dan susah dikeluarkan. Pasien sesak, respirasi 45 kali per menit, irama jantung tidak teratur, pasien gelisah, nadi 110 menit dan suhu 26,9 derajat Celcius. Data tambahannya itu terdapat wheezing ronchi di seluruh lapang paru. Masalah keperawatan, bersihan jalan napas tidak efektif. Adapun pengkajian fisik 12 domain nanda,
Yang pertama itu promosi kesehatan atau manajemen kesehatan. Ibu klien mengatakan pasien jarang jajan di luar dan cuci tangan sebelum makan. Ibu klien mengatakan rumah selalu bersih, terdapat ventilasi yang cukup. Masalah perawatan tidak ada. Adapun nutrisi, pengkajian nutrisi di mulut trismus, bibirnya pucat, gusi plak putih, Gika dan gigi juga normal, lidah bersih. Adapun leher, kaku kunduk, tidak ada masalah. Kelenjar tiroid tidak ada, gangguan pada tenggorokan juga tidak ada, ataupun sulit mengenalannya juga tidak ada. Kebutuhan nutrisi dan cairannya itu BB saat sakit itu 33, sebelum sakit itu 33 kg, dan BB saat sakit itu 30 kg. Makanan yang disukai itu roti. Selera makan, nafsu makannya itu menurun. Alat yang digunakan piring dan sendok. Porsi makan 3 kali dalam sehari. Porsi makan yang dihabiskan setengah porsi yang dihabiskan. Pola minum lebih kurang 2 gelas atau 200 cc per hari. Jenis air minum air mineral. Masa perawatannya itu keseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Adapun pengajian abdomen, di inspeksi juga tidak ada masalah, palpasi tidak ada nyeri juga. Di kuadran 1 tidak terdapat kelainan hati, kantung empedu, paru dan oesophagus. Kuadran kedua tidak ada kelainan pada hati, jantung, oesophagus, paru, pankreas, limpa dan lambung. Kuadran ketiga juga tidak ada kelainan pada usus 12 jari, duodenum, usus besar, usus kecil, reknum, testis, anus. Kuadran keempat juga tidak ada kelainan pada anus, rektum, testil, ginjal, usus kecil, usus besar. Untuk auskultasi bising usus 18 kali per menit. Perfusinya tidak ada masalah. Untuk masalah perawatannya juga tidak ada masalah keperawatan. Adapun eliminasi dan pertukaran fungsi, maksudnya itu pengkajian eliminasinya, BAK warna pekat, konsistensi cair tanpa lendir atau darah, frekuensi 3 kali dalam sehari, urin output 700 cc, kateter anak tidak menggunakan kateter. Untuk fiksasi urinaria tidak ada masalah, gangguan juga tidak ada. Untuk BAB nya untuk warna kuning kecoklatan, frekuensi 1 kali sehari. Untuk konsistensi itu padat, sedikit padat. Dan untuk masalahnya juga tidak ada masalah keperawatan. Pada pengkajian dada, ada inspeksi dilihat bentuknya simetris. Untuk palpasinya diinspeksi, untuk respirasinya 45 kali per menit, normal. Untuk perkusi hipersonor, auskultasinya tidak teratur, suara napas itu terdengar wheezing dan ronci. Data tambahan, pasien tampak sesak, batuk berdahak susah untuk dikeluarkan, terdengar suara wheezing dan suara nafas tidak teratur. Untuk masalah perawatan itu bersihan jalan napas yang efektif. Oke, selanjutnya pengajian aktivitas istirahat. Untuk jantungnya setelah diauskultasi 110 kali per menit. Kebiasaan sebelum tidur, biasanya bercerita dan main game. Untuk personal hygiene tidak ada masalah. Untuk persepsi kognitifnya, untuk kesadaran umumnya itu sepertinya sakit ringan. Untuk kepala tidak ada masalah, mata juga tidak ada masalah, telinga juga tidak ada masalah, dan tidak ada masalah keperawatan. Untuk persepsi diri, konsep diri, harga diri dan citra tubuh, persepsi terhadap dirinya, keluarga klien mengatakan merasa khawatir dan sedih mengenai kondisi penyakit anaknya dan takut akan terjadi apa-apa pada anaknya. Klien mengatakan tidak nafsu makan, klien nampak gelisah dan rewel. Data tambahan, ibu klien nampak gelisah dan sedih, masalah keperawatan ansietas. Untuk seksual tidak ada masalah. Untuk hubungan peran juga tidak ada masalah. Untuk GCS-nya 15, konfosmentis dan tidak ada masalah keperawatan di bagian toleransi stres atau respon pasca trauma. Untuk prinsip hidup juga tidak ada masalah. Untuk perkembangan pemeriksaan tingkat perkembangan DDSD atau
PSP juga semuanya normal, tidak ada masalah. Untuk pemeriksaan penunjang didapatkan terapi cairan infus keayaan. Itu bisa memelihara keseimbangan air dan elektrolit. Untuk pemeriksaan laboratorium didapatkan HB dalam rentang normal. Untuk analisa data, yang pertama itu ibu pasien mengatakan pasien sesak, ibu pasien mengatakan hasilnya batu berdahak dan susah untuk dikeluarkan. Untuk DO suara nafas wheezing, ronci, nafas tidak teratur, ada susah untuk dikeluarkan, RN 45 kali per menit, dan klien nafas sesak. Untuk etiologi dari analisa data itu adalah faktor pencetusnya itu adalah alergi, Rhamadium bronchus, spasmus autopolos bronchiolus, ekspirasi, menalisis luar bronchiolus, diameter bronchiolus mengecil, dan terjadilah bersindiran nafas tidak efektif. Untuk DS yang kedua dari analisa data, ibu kalian mengatakan anaknya tidak nafsu makan dan hanya minum sedikit. Untuk DO-nya keadaan umum lemah, mukosa bibir kering, klien dapat menghabiskan setengah porsi yang diberikan. Klien minum sebanyak dari susu C, bibir klien saat sebelum sakit 33 dan saat sakit 30, dan terdapat penurunan berat badan. Untuk etiologinya yaitu kekurangan nafsu makan itu ialah menyebabkan dehidrasi malnutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk DS ketiga dari analisa ke data yaitu ibu klien mengatakan khawatir dan sedih dengan kondisi anaknya. DO-nya takut, ibu klien tampak gelisah dan takut, khawatir. Klien juga tampak gelisah, TTP 120/70 mmHg. Untuk RN 45 kali per menit. Untuk temperatur 37 Celcius, nadi 110 kali per menit. Untuk etiologi dari analisa data ini terpencetus alergi, ada Rhamadium bronchus, spasmus autopolos bronchiolus, aspirasi, menalisis luar bronchus, diameter bronchiolus, kurang pengetahuan, dan ansietas. Oke. Untuk prioritas masalah keperawatan yaitu yang pertama bersihin jalan nafas tidak efektif, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, dan yang ketiga itu ansietas. Untuk diagnosa keperawatannya itu bersihin jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan nafas. Untuk ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan sesak nafas pada klien, dan untuk ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakitnya. Untuk diagnosa, untuk intervensi keperawatan, yang diagnosa pertama itu bersin jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan nafas. Untuk NOC itu fine level, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam akan bersin jalan nafas tidak efektif prestasi dengan kriteria hasil pertama produksi sputum dengan akhir 2 dengan target 5. Untuk mengi awal 2 target 5, dizennya 2 akhir 5, frekuensi nafas juga awal 5 dan target 5. Untuk pola nafas 2 dan 2 untuk target 5. Untuk NIC nya yang pertama itu pantau status pernapasan klien, pertahankan oksigen 2 liter kali per menit, dapatkan posisi yang nyaman semipolar, dan anjurkan klien banyak minum air hangat. Terus 5 latih klien untuk batuk efektif. Dan yang keenam, anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencuci selama 8 detik. Untuk 7, kolaborasi dengan dokter untuk pertahankan obat bronchodilator. Untuk diagnosa kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan sesak napas, NOC-nya setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, diharapkan pain level dalam batas normal dengan kriteria hasil. Asupan makan secara oral dengan awal 1 target 5, asupan makan secara tube feeding yang awal 1 dengan target 5. Yang ketiga, asupan cair secara oral 1 awal 1 target 5 dengan asupan nutrisi parental dan juga awal 1 target 5. Untuk NIC nya monitor berat badan harian pasien, monitor
status hidrasi, frekuensi nadi, kekuatan nadi. Kemudian yang ketiga memonitor adanya mual muntah, yang keempat memonitor adiat dan asam kori, dan yang kelima memonitor telur koi dan mobilisasi, dan yang keenam memberikan cairan intravenous bila perlu. Untuk ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit, untuk NIC tingkatkan tingkat ansietas setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 24 jam. Diharapkan tingkat kecemasan dalam batas normal dengan kriteria hasil. Yang pertama itu perilaku gelisah awal 1 target 5, tekanan darah awal 1 target 5, pucat awal 1 target 5, dan pola tidur 1 akhir 5, perasaan ketidakberdayaan 1 dan target 5. Untuk nicknya dukungan emosional, yang pertama itu anjurkan mengungkapkan perasaan cemas, marah, dan sedih, lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan. Yang ketiga, tetap bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas. Dan keempat, kurangi tuntutan berpikir saat sedih atau lelah. Yang kelima, anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respon yang biasa digunakan. Dan enam, ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Baiklah, mungkin itu saja laporan kasus yang bisa saya sampaikan dengan kasus saya, yaitu anak R dengan diagnosa asma. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.